Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama aku Syarah Teolia dengan nomor 1053190 dari Departemen Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai klasifikasi keterampilan dasar mengajar. Adapun 4 topik pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu keterampilan membuka pelajaran, keterampilan menutup pembelajaran, keterampilan menjelaskan, dan keterampilan mengadakan variasi. Nah, pentingnya yang pertama yaitu adapun keterampilan membuka pembelajaran. Pentingnya keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran merupakan keterampilan dasar yang sangat penting dimiliki oleh seorang guru. Nah, untuk mencapai pembelajaran efektif dan efisien, bagaimana guru membuka pelajaran memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan dari semangat dan minat pembelajaran siswa. Sebelum kegiatan belajar mengajar akan dimulai, terkadang tidak semua siswa memiliki kesiapan mental dan ketertarikan dalam mengikuti proses pembelajaran. Adapun tujuan membuka pembelajaran dengan baik yaitu yang pertama yaitu dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa, yang kedua menumbuhkan perhatian, minat dan semangat siswa untuk belajar, yang ketiga membantu siswa mengetahui batasan tugas yang akan dikerjakan selama proses pembelajaran, dan yang keempat mengingatkan kembali materi pembelajaran yang telah disampaikan sebelumnya sehingga memudahkan bagi siswa untuk menerima pembelajaran yang masih berkaitan. Nah, adapun 4 komponen dari keterampilan membuka pelajaran, yaitu yang pertama menarik perhatian siswa. Pembukaan pembelajaran yang baik dapat dimulai dengan menyapa siswa dengan penuh semangat. Ketika guru menyapa siswa dengan semangat, siswa juga akan merasakannya dengan kemudian turut bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, sebaliknya ketika guru memulai pembelajaran dengan lesu dan tidak semangat, maka siswa juga akan tertular energi sehingga mereka juga ikut-ikutan tidak bersemangat. Lalu adapun menimbulkan motivasi. Pembukaan pembelajaran harus dapat memberikan motivasi kepada siswa. Guru harus mampu memilih kata-kata ataupun aktivitas yang dapat memotivasi dan membangun siswa. Jika hal ini dilakukan dengan baik, maka siswa akan menjadi lebih rajin dan lebih antusias dalam belajar. Lalu adapun yang ketiga, memberi acuan. Selain menarik perhatian siswa dan menimbulkan motivasi siswa, guru juga perlu memberi acuan kepada siswa untuk menyampaikan kepada siswa mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, memberikan acuan dengan menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti siswa saat pembelajaran maupun langkah untuk mengerjakan tugas. Lalu yang terakhir yaitu dapat membuat kaitan. Saat menyampaikan kaitan, guru memenuhi ketiga indikator yang ada untuk dilaksanakannya yaitu membuat kaitan antar aspek yang relevan, membandingkan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang lama, dan menjelaskan konsep sebelum harian dirinci. Selanjutnya, adapun keterampilan menutup pelajaran. Tujuan dari keterampilan menutup pelajaran dengan baik yaitu yang pertama dapat mengetahui apakah siswa sudah memahami dan mempelajari materi yang telah dipelajarkan. Lalu yang kedua, menanamkan kesan yang mendalam akan pelajaran yang telah dipelajari. Lalu yang ketiga, mengukur tingkat keberhasilan. Guru dapat menyampaikan materi dengan pengajaran. Nah, lalu apa sih komponen dari keterampilan menutup pelajaran ini? Ada 3. Yang pertama, meninjau kembali. Aktivitas untuk menutup pelajaran, guru dapat mengajak siswa untuk merangkum poin-poin penting mengenai materi pelajari pada pertemuan tersebut. Lalu yang kedua, dapat mengevaluasi. Menutup pelajaran dapat dilakukan dengan menanyakan kepada para siswa tentang materi yang sudah dipelajari. Dengan melakukan hal ini, guru dapat mengukur sejauh mana siswa mengerti materi yang telah disampaikan. Lalu yang terakhir ada refleksi. Nah, refleksi ini adalah kegiatan di akhir pembelajaran sangat berguna untuk menyalurkan aspirasi siswa dari proses pembelajaran yang sedang berlangsung maupun yang telah dilakukan. Lalu adapun selain itu, kegiatan refleksi ini dapat menjadi ruang ekspresi positif terhadap guru mengenai proses belajar mengajar bagi siswa. Nah, kita masuk kepada keterampilan menjelaskan. Nah, apakah semuanya tahu apa saja sih tujuan dari keterampilan menjelaskan? Nah, tujuan keterampilan menjelaskan menurut Saud dan Udin Syafruddin, tujuan utama keterampilan menjelaskan ini yaitu ada 5. Yang pertama,
membimbing murid memahami materi yang dipelajari. Yang kedua, melibatkan murid untuk berpikir untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, untuk memberikan balikan pada murid mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Dan yang keempat, membimbing murid untuk menghayati dan mendapatkan proses penalaran serta menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Lalu yang terakhir, yang kelima, menolong siswa untuk mendapatkan dan memahami hukum dalil, prinsip-prinsip umum secara efektif dan bernalar. Nah, lalu apa sih komponen dari keterampilan menjelaskan ini? Yang pertama ada merencanakan. Penjelasan yang diberikan oleh guru berupa direncanakan dengan baik, terutama yang berkenaan dengan isi pesan dan menerima pesan. Nah, isi pesan ini meliputi yang pertama ada analisis masalah secara keseluruhan. Dalam hal ini termasuk mengidentifikasikan unsur-unsur apa yang akan dihubungkan dalam penjelasan tersebut, lalu penemuan jenis hubungan yang ada antara unsur-unsur yang dikaitkan tersebut, dan penggunaan hukum atau generalisasi yang sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan. Nah, yang kedua ada penerima pesan. Merencanakan suatu penjelasan harus mempertimbangkan penerima pesan. Penjelasan yang disampaikan tersebut sangat tergantung pada kesiapan anak yang mendengarkannya. Hal ini berkaitan erat dengan jenis kelamin, usia, kemampuan, latar belakang, sosial, dan lingkungan belajar. Oleh karena itu, dalam merencanakan suatu penjelasan harus selalu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Lalu komponen yang kedua ada menyajikan. Nah, penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya memperhatikan hal-hal. Yang pertama ada kejelasan. Nah, penjelasan hendaknya diberikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa dan menghindari pengucapan istilah-istilah lain yang tidak dapat dimengerti oleh siswa. Lalu yang kedua, penggunaan contoh ilustrasi. Nah, dalam melakukan penjelasan sebaiknya menggunakan contoh-contoh yang ada hubungannya dengan sesuatu yang dapat ditemui oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, pemberian tekanan. Dalam hal ini, guru dapat menggunakan tanda atau isyarat lisan seperti yang terpenting, perhatikan baik-baik konsep ini, atau perhatikan yang ini agak susah. Nah, lalu yang keempat ada penggunaan balikan. Guru hendaknya memberikan kesempatan pada siswa untuk menunjukkan pemahaman, keraguan, atau ketidakmengertiannya ketika penjelasan itu diberikan. Berdasarkan balikan itu, guru perlu melakukan penyesuaian dan penyajian, misalnya kecepatannya, memberi contoh tambahan atau mengulangi kembali hal-hal yang penting. Balikan tentang sikap siswa dapat dijaring bersamaan dengan pertanyaan yang bertujuan menjaring balikan tentang pemahaman mereka. Dan yang terakhir ada keterampilan mengadakan variasi. Nah, apa sih tujuan dari keterampilan mengadakan variasi ini? Ada 4. Yang pertama, menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa, aspek-aspek belajar mengajar. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan bagi berkembangnya bakat ingin mengetahui dan menyelidiki pada siswa tentang hal-hal yang baru. Yang ketiga, memupuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah dengan berbagai cara mengajar yang lebih hidup dan lingkungan yang belajar yang lebih baik. Lalu yang keempat dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh cara menerima pelajaran yang disenanginya. Nah, lalu apa saja sih dari komponen keterampilan mengadakan variasi ini? Komponen dari keterampilan mengadakan variasi yang pertama ada variasi dalam gaya mengajar. Nah, adapun variasi suara. Variasi suara dapat dilakukan seperti perubahan nada suara dari keras menjadi lemah dan tinggi menjadi rendah, cepat menjadi lambat, atau pada suatu saat memberikan tekanan pada kata-kata tertentu. Lalu yang kedua, memusatkan perhatian. Nah, pemusatan dengan lisan diikuti dengan syarat seperti menunjuk pada gambar yang tergantung di dinding atau papan tulis dan lain-lain. Nah, untuk memfokuskan perhatian siswa pada suatu aspek, kunci guru dapat menggunakan atau memberikan peringatan dalam bentuk kata-kata. Misalnya, perhatikan baik-baik, jangan lupa ini dicatat dengan baik-baik, dan lain-lain. Nah, lalu adapun yang ketiga, membuat kesenyapan sejenak.
Kesenyapan adalah suatu keadaan atau diam secara tiba-tiba di tengah-tengah kegiatan pembelajaran atau saat menerangkan sesuatu. Kesenyapan ada untuk memberikan waktu berpikir supaya siswa bisa mengingat kembali informasi-informasi yang mungkin ia hafal, sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan guru dengan baik dan tepat. Lalu ada pun yang keempat, mengadakan kontak. Saat guru berbicara atau berinteraksi dengan siswa, sebaiknya pandangan guru mempelajari seluruh kelas dan memahami kacamata siswa ke mata siswa untuk menunjukkan bahwa hubungan yang intim dengan mereka. Lalu, kotak pandang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau untuk mengetahui pemahaman siswa. Nah, yang variasi yang kelima ada variasi gerakan badan dan mimik. Suatu gerakan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan guru pada saat menerangkan materi yang disampaikan, dan hal itu tidak boleh terlalu berlebihan. Misalnya, memasang ekspresi wajah yang penuh semangat, ceria, dan mendukung suasana belajar yang kondusif agar siswa tertarik dan bersemangat dalam mengikuti pelajaran yang disampaikan. Lalu yang keenam ada mengubah posisi dengan gerak. Perpindahan posisi selain bermanfaat bagi guru agar tidak jenuh, juga agar perhatian siswa tidak monoton. Misalnya karena sebelah kanan kelas terdapat siswa yang ribut, maka dengan perpindahan posisi guru ke sebelah kanan dapat mengurangi atau menghentikan kegaduhan siswa. Lalu komponen dari keterampilan mengadakan variasi yang kedua, variasi dalam penggunaan media dan bahan pengajaran. Nah, setiap anak mempunyai kemampuan indera yang sama, baik penginderaan maupun penglihatannya, pendengaran maupun penglihatannya. Demikian juga kemampuan berbicara, ada yang lebih enak dan senang membaca dan sebaliknya. Dengan variasi penggunaan media, kelemahan media yang dimiliki setiap anak, misalnya guru dapat menulis di papan tulis, dilanjutkan dengan melihat contoh konkret. Dengan variasi seperti itu dapat memberikan stimulasi terhadap indera anak. Nah, komponen dari keterampilan mengadakan variasi, yang terakhir ada variasi dalam pola interaksi dan variasi dalam kegiatan pembelajaran. Adapun pola guru dengan murid, yaitu artinya komunikasi sebagai aksi satu arah. Lalu pola guru, murid guru, ada kebalikan atau feedback bagi guru, yaitu tidak suka ada interaksi antara siswa. Lalu pola guru, murid, ada balikan bagi guru, siswa saling belajar satu sama lain. Nah, pola guru, murid, guru, murid adalah interaksi optimal antara guru dengan murid dan antara murid dengan murid, yaitu dengan komunikasi sebagai interaksi dan multi arah. Lalu pola melingkar. Nah, setiap siswa mendapat giliran untuk mengemukakan sambutan atau jawaban. Tidak diperkenankan berbicara 2 kali sebelum semua siswa belum mendapatkan giliran. Nah, adapun variasi dalam kegiatan pembelajaran, yaitu variasi dalam penggunaan metode pembelajaran, variasi dalam penggunaan media dan sumber belajar, variasi dalam pemberian contoh dan ilustrasi, dan yang terakhir variasi dalam interaksi dan kegiatan peserta. Nah, itulah pembahasan kita mengenai klasifikasi keterampilan dasar mengajar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.